basket. Ya. Nah, konyolnya pas gue lihat basket itu dibuat mainan. Jadi nggak ada orangnya gitu ya? Gak ada orangnya. Berarti beneran. Berarti si E ini sudah kerasukan, masih kerasukan apa? Enggak, dia sadar. dia sendiri nggak kerasukan si Ani ini, malah dia kan gue suruh buat bilang begini sama Ani. Oke. Nah, dia bilang oke, saya bilang sama si Ani. Dia langsung nunjuk ke arah lapangan. Ya udah, gue mau ke sana dulu. Ngapain gue tanya? Iya mau ke Ani, katanya suruh bilang jangan ganggu gue, lu sama yang lain. Emang di waktu itu langsung gue lihat basket itu main sendiri. 3 atau 4 apa ya namanya, mantul gitu. Langsung berhenti. Langsung namanya teman-teman anak-anak yang semuanya ini kaget, teriak, udah diam, jangan ada yang teriak, ini sekolahan. Nanti ada warga yang dengar jadi rame, viral, jelek nanti nama sekolah kita. Tolong please diam, kalau kalian takut kalian masuk ke kelas. Iya mas, kita masuk. Jadi sebagian ada yang masuk, sebagian ada yang di luar mau nonton. Masuk, oke Pak, oke, lu samperin dia, Jadi waktu dia nyamperin jalan ke tengah lapangan, ya gue tungguin sambil gue khawatir gitu, dia bisa nggak ya kontrol dirinya, dia bisa nggak. Jadi di hati saya bilang kayak gitu. Ternyata waktu sampai di tengah lapangan dia langsung jatuh. Dia langsung pingsan lagi. Pingsan lagi. Si E ini. Okay. Pingsan lagi. Langsung lah kita lari semuanya sama tutor-tutor yang cowok-cowok ini, teman-teman gue. Langsung nyamperin si E, kita gotong, kita bawa ke ruang TU. Nah, dari ruang TU dia sadar tanpa kesurupan. Setelah itu, lu gak, Papa udah enakan. Lu kenapa tadi kok bisa jatuh? Gak tahu gue kenapa. Kayak langsung jatuh aja. Lu pusing gak sih? Lu rasa pusing gak sih? Pusing sih kepala gue. Bukan efek lu diapa-apain sama si itu. Enggak. Malah si siapa? Ani itu. Dia itu manggil teman-temannya, manggil kayak makhluk di sana. Nah, dipanggil kan di waktu itu ada salah satu gedung di sana gedung itu baru dibangun. Gedung itu pas waktu dibangun kan ada pohon itu besar gini, nah kan pohon itu ditebang. Salahnya nebang pohon itu nggak ada upacara, istilahnya kayak amit sewu dulu lah. Soalnya kita kan ada di pulau di Jawa kan. Nah, yang penunggu si pohon itu marah gitu. Jadi marah, istilahnya beradegan yang enggak di gedung baru itu yang belum dipakai. Nah, jadi prosesnya udah 80% waktu itu. Jadi dia ada kaitannya sama Ani nggak? Si pohon beda. Nah, beda. Di waktu itu habis dia sadar, gue tanyain, oke. Ternyata lu udah nggak apa-apa, udah enakan. Tapi di sini Ani ada nggak? Ada. Dia sama yang lain di sana, Mas. Ada berapa? Ada banyak. What? Ada banyak? 10 lebih, 15 lebih. Lu beneran bisa lihat banyaknya makhluk itu? Iya beneran, Ul. Lu sekarang merasa takut gak dengan si Ani dan yang lain? Sebenarnya gue takut, Ul. Mata gue panas. Gue gak mau harus bisa lihat
sesuatu kayak gitu. Gue nggak pengen, tolong bantu gue buat nutup itu semua. Istilahnya dia nggak pengen jadi indigo, dia pengen kelebihannya dia itu bisa ketutup. Nah itu gue yang nggak bisa. Gue bilang gue nggak ada kelebihan buat kesana. Ya mungkin lu bisa tanya lah sama orang tua lu atau siapa yang punya teman atau paranormal atau kiai lah. Aku takut gue, aku takut. Si Ani ini nggak mau pergi kalau nggak sama gue. Dia minta gue. Apalagi waktu sekarang ini lagi rame ada teman-teman. Nah itu. Nah terus gimana? Gak tahu. Ya wes, sekarang kamu udah tenang. Kita keluar. Langsung gue coba buat negarin hati gue, diri gue, buat beraniin ngadepin semuanya itu. Gue teriak, weh, lu semua yang nggak keliat, tunjukin muka lu. Ya secara gue memang nggak ada kelebihan, tapi gue coba berani aja. Lu tunjukin lu di mana. Sini lawan gue. Brengsek lu semua. Gue marah di sana. Udah, nggak perlu lu tantangan kayak gitu. Toh lu sendiri kan nggak bisa lihat. Bukan masalah gue nggak bisa lihat, tapi gue di sini udah emosi banget. Gue capek. Gue capek. Ini kegiatan lagi diklat. Kenapa harus ada kayak gini sih? Hancur, berantakan semuanya. Akhirnya waktu gue beraniin, jadi kan teman-teman masih di TU kan. Habis gue marah ngobrol kayak gitulah, gue beraniin diri gue maju ke tengah lapangan. Gak lama gue maju, pintu yang gedung bangunan baru dia langsung gedor gini, dor. Jauh nggak dari lapangan itu? Kak, paling sekitar 3 meter lah. Deket ya? 3 meter. Cuma posisi gedungnya kan itu kayak di bawah apa namanya tuh, agak ke bawah lah, tanahnya tuh agak ke bawah, jadi kayak ngerong gini itu. Gue kayak takut atau berani? Gue takut, berani, lari dulu lah gue. Lari? Gak munafik lah, gue lari. Gue lari dulu. Bro, ini gimana? Gue cari solusi sama yang lain. Ini gimana? Ternyata di sini banyak setannya, bla 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 bla. Gue tanya di sana tadi gedor-gedor. Gawat gak bisa dikendaliin. Sekarang gimana enaknya? Kita pulangin dulu yang lain atau gimana? Mau pulang gimana? Ini udah mau pagi juga. Oke, berarti kita lanjutin ya. Kita lanjutin, nggak apa-apa. Maksudnya kita lanjutin buat nyelesain, bukan melanjutin kegiatan ini. Oke, kalau gitu gue minta semuanya sama peserta diklat buat masuk ke kelas. Jangan ada yang ngelamun. Tolong kalau bisa, kalau kalian lebih banyak muslim, baca selawat sebanyak-banyaknya. Oke. Gue bilang gitu buat jaga diri kalian. Akhirnya gue sama namanya temen cowok-cowok semuanya ya, dari tutor yang cowok-cowok, gue minta yang cewek cukup buat ngawasin adik-adik yang diklat. Tinggi cowok-cowok gue panggil buat ke kelas itu. Akhirnya saya di depan sendiri, saya masuk ke sana. Jepret, saya masuk. Gue marah lagi di sana. Woi, lu siapa di sini? Tunjukin lo, lawan gue. Gue nggak takut karena gue tahu derajat lu lebih rendah dari gue. Gue manusia, lu cuma setan konyol. Gue marah seperti itu, marah nggak jelas gue itu di waktu itu. Udah, sekarang akhirnya gue diam sama teman-teman. Yuk kita baca sholawat sama Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali sama ayat kursi sama sholawat di sini. Oke, kita diam. Kita diam. Akhirnya baca sekitar setengah jam. Seolah-olah suasana kembali dingin, kembali kondusif. Kan kita keluar. Pas waktu kita keluar, ternyata si ini manggil, lu sini. Ada sosok kakek di sini, dia marah. Siapa lagi sih? Gue capek. Siapa lagi sih?
ada kakek di sini yang bisa ngendaliin anak-anaknya. Dia bilang semua makhluk di sana itu dia maksud anak-anaknya. Ya, dia yang ngontrol semua. Ya, dia ngontrol. Oh iya. Mana si kakeknya? Gue bilang. Itu tuh di sana. Gue nggak bisa lihat. Coba kalau lu bisa berkomunikasi sama si kakek itu, lu bilang minta bantu sama kakek itu buat ngatur si anak-anaknya itu loh. Gue udah capek sih. Oke, gue bilang cukup dari sini, gak usah kemana-mana lu. Gue bilang sama Eka gitu. Oke, lu bicara sama batin kayak batin ke batin kan bisa kan. Biasanya orang-orang indigo dia batin ke batin udah bisa kan. Ya. Coba sih lu pejamin mata lu diam, lu panggil dia dari batin lu, dari hati lu. Lu bilang sama si kakak itu. Dan gak lama, sekitar 5 menit, akhirnya dia langsung bilang ke gue, nggak bisa, si kakek udah nggak mampu. Nggak mampu dalam arti apa? Ya kayak gimana sih kalau bapak lagi apa ngatur anaknya yang nakal gitu, nggak bisa bilangin gitu. Nah seperti itu, si kakek udah capek. Tapi si kakek ini megang tongkat. Oh ya, iya. Si kakek udah capek. Oke, kalau gitu harus gimana? Yang dikhawatirin sama kakek, anak-anaknya ini bisa ngerasukin siswa-siswa yang lain ya. What? Apa harus seperti itu? Tapi memang sudah diancam seperti itu. Iya, bukan ya, intinya bukan ngancem sih, tapi itu bakal bisa terjadi. Sekarang gue tanyain, kalau lu tahu sesuatu, oke, sebenarnya di sini ada apa sih? Kan kemarin nggak ada apa-apa. Sekolah juga aman-aman aja. Mungkin memang kita masuk ke area sekolah malam hari karena ada kegiatan. Nggak tahu lagi kalau memang karena efek dari kegiatan malam ini. Tapi kayaknya dulu gue sebagai OSIS juga diklat ada acara diklat yang pertama gue waktu lagi diklatin anak-anak ini, kayak nggak ada apa-apa sih. Kok sekarang ada permasalahan seperti ini? Gue bingung. Ya nggak tahu. Seperti itu. Oke, fix. Sekarang kita tunggu. Nggak lama sih. Apa Pak V ini datang. Pak V yang tadi keluar. Oh, iya, Pak V. Nah, dia datang. Dia bilang, gimana? Sulit. Susah. Mungkin Bapak ada jalan keluar buat nyelesain masalah ini. Karena masalah ini kalau bisa jangan sampai keluar ke masyarakat. Bahaya banget, Pak. Oh ya. Ya udah gini aja. Sekarang nanti jam 4 mau subuh, tolong anak-anak dipersiapin buat pulang semuanya. Oke. Terus kita, kalau untuk kalian semua, para tutor pembimbingnya harus tetap di sekolah ini. Oke. Nah, kita suruh diam di sana. Oke, Pak, kalau gitu. Kita tungguin sampai anak-anak jam 4 subuh ya. Jadi anak-anak kan ada yang balik ke kelas. Jadi kan di kelas itu saya saya kasih karpet panjang. Jadi bangku semua di luar. Jadi di kelas itu karpet panjang satu kelas. Akhirnya yang cewek tidur di sebelah kiri, yang cowok di sebelah kanan. Nah, tiduran lah si ada tutor sama si siswa ini si yang diklat ini, adik-adik ini di kelas lain cuman tidur. Pas waktu kalau nggak salah itu jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 malam. 3 malam. Ada suara burung apa sih kalau malam itu? Gagak. Gagak yang gagak apa itu? Ya? Kayak bangut, bukan gagak. Itu gagak kalau nggak dares. Burung hantu ya? Burung hantu ya. Burung hantu. Nah, refleks ada burung namanya si C, inisial C, cewek juga. Dia langsung kerasukan. Langsung. Nggak lama. Dia langsung kerasukan. Kaget.
Ya ampun ya Tuhan. Siapa lagi sih ini? Dia geram kayak macan. Cewek itu ya, cewek kayak gitu ya. Iya. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa lagi sih? Lu siapa lagi sih? Ada. Dengar. Teman-teman, Dengar gak? dengar. Ada suara ketokan kayak kayu ya, duk. Terus ada suara anak kecil. Ya enggak? Ya enggak? Bang Tong denger gak? Enggak. Hah? Dengar jelas banget loh. Enggak. 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 Nah. Dengar kan? Nah, kan? Oh iya. Dengar kan? Assalamualaikum. Oh burung itu kayaknya. Masa iya burung kayak gitu? Bukan burung itu. Loh, Iya burung. burung. Burung apa? Burung itu? apaan? Tetek. Kalau tek-tek bukan burung loh itu. Jadi balik lagi setelah si inisial C ini tadi teriak, nggak tahu itu kerasukan apa ya. Akhirnya dia itu kerasukannya kayak suara cewek, tapi bukan cewek. Nggak sempet gue tanyain, nggak sempet gue interogasi. Tiba-tiba dia langsung Anu, oh, langsung hilang dia. Langsung hilang. Nggak berapa lama kemudian dia langsung nangis. Si inisial C cewek ini, salah satu peserta diklat itu. Lu nggak udah nggak apa-apa, udah sadar kan? Iya mas aku takut mas. Iya gue tahu, tapi lu coba tenang aja dulu ya. Bentar lagi kita beres, kita pulang. Lu baca sholawat aja dulu. Di sana gue semakin bingung lagi, tambah bingung lagi. Akhirnya tutor teman-teman gue suruh dekat, maksudnya yang cewek-cewek, biar bisa nemenin adik-adik ini. Coba sih teman-teman lu temenin lah adik-adik kita ini. Mungkin kalau ada sesuatu kalian bisa langsung kasih aba-aba atau gimana gitu. Tapi kalau bisa baca sholawat ya, gue ingetin ke semua itu baca sholawat, karena memang kondisinya memang udah nggak bisa diatur lagi lah, udah bingung banget. Dan setelah itu udah jam 4 qiraah subuh beres-beres. Akhirnya pulang terus si Pak V ini tadi manggil kita untuk ke ruang TU membahas itu. Ini gimana penyelesaiannya Pak, saya tanya. Ya mau nggak mau kita lihat aja besok gimana, ada nggak efek dari kejadian ini buat ke siswa lain di waktu jam sekolah. Seperti itu. Oh seperti itu ya Pak. Iya. Tapi yang jelas di skip dulu ya. Sama si Pak V ini tadi, Pak Guru, salah satu Pak Guru ini disuruh skip. Maksudnya jangan sampai kedengeran ke guru yang lain. Terkecuali kondisinya, kejadiannya di waktu sekolah. Kejadian baru guru semua tahu lah. ya. Tiba-tiba waktu hari Senin kalau nggak salah, bukan Senin sih, Sabtu kalau nggak salah. Sabtu masuk satu siswa kelas 1 kalau nggak salah. Dia pertama masuk gerbang itu dia langsung kesurupan.
itu pun saya tahu informasinya dari wakil kepala sekolah. Maksudnya waktu masuk dari gerbang itu langsung kesurupan gimana? Iya, jadi jam sekolah masuk pagi. Iya. Nah, anak kelas 1 itu waktu masuk ke gerbang dia kesurupan, kerasukan. Terus Aku dikasih informasi dari Pak wali apa namanya, wakil kepala sekolah. itu siswa pertama yang datang? Siswa pertama yang datang, cewek. Dari sana saya langsung diam dulu, saya nggak berani bilang kejadian di waktu itu. Setelah itu, Pak, kira-kira ada berapa yang kerasukan? Satu kok, satu. Oh, satu Pak ya? Iya, satu. Nah, akhirnya kan berjalan tuh waktu pembelajaran berjalan. Jam 9, kalau jam 8 tiba-tiba dari kelas 1, 2, 3 semua kesurupan. Cewek. Itu dari gerbang juga? Enggak, waktu jam pembelajaran. Oh, Jam pembelajaran. Cewek semua dari kelas 1, 2, 3 campur ini. 27 anak, 27 siswi kerasukan. Terutama dulu kan saya punya pacar lah, inisial K, kerasukan juga. Jadi 27 siswa ini kerasukan. Dan di waktu itu adalah tahap pembelajaran yang paling istilahnya mau dekat sama ujian akhir nasional. Itu kurang 1 bulan loh dari kejadian itu, kurang 1 bulan ujian. Dari sana gue sendiri nggak bisa fokus dalam mengikuti pelajaran, kegiatan sekolah sih nggak fokus, karena saya memikirkan di waktu malam itu dan hari ini. Di waktu pembelajaran itu ada kejadian kesurupan 27 siswi dari 1, 2, 3. 27 siswi. Nah, dari sana akhirnya para guru ini, bapak sama ibu guru ini bingung semuanya, kalut semuanya, situasinya gawat. Ada apa ini? Akhirnya dari kepala sekolah meminta untuk tolong diam, jangan rame, karena mungkin biar tidak kedengeran dari warga sebelah ya, dari kampung. Akhirnya siapa yang bisa nanganin biasanya? Tanpa panjang lebar, tanpa nungguin siapa-siapa yang mau, akhirnya aku maju duluan. Pak, saya boleh nggak ikut untuk bantu nyelesain ini? Oh ya, Maulana, maju ke sini. Mohon maaf Pak sebelumnya. Akhirnya saya cerita di sana. Pak, bolehkah saya ngobrol berdua sama Bapak? Kalaupun sama ibu kepala sekolah nggak apa-apa juga, silakan. Oh ya, sama Bapak kepala sekolah aja. Akhirnya saya dibawa ke ruang kepala sekolah. Apa yang kamu omongin, Maulana? Begini Pak, sebenarnya dari kejadian tadi itu ada cerita awalnya Pak. Maksudnya kemarin kan ada acara diklat. Oh iya. Nah, sebetulnya di acara diklat itu Pak, itu acaranya kacau loh. Kacau gimana? Di acara diklat itu terjadi hal kerasukan. What? Sontak langsung si kepala sekolah kaget. Ternyata kamu udah tahu. Iya Pak, mohon maaf. Mungkin saya belum bisa bicara ke semua penduduk di sekolah ini. Apalagi terutama ke guru atau ke bapak, karena saya tidak ingin membuat suasana di sekolah kacau karena berita ini. Tapi saya berani menceritakan ini karena udah ada bukti sendiri, bapak bisa melihat, dan ada kejadian juga. Akhirnya baru saya bisa membuka dan menceritakan awal mula kenapa akhirnya kok ada kerasukan ini, gimana ceritanya. Nah, awalnya di sana Pak. Jadi di waktu acara diklat, acaranya kacau. Dan yang kerasukan pertama itu si E.
seperti itu. Itu siswi kelas berapa? Kelas 3 Pak, tutor kita. Jadi apa, sesama tutor sama kita. Oh apa, ketua OSIS. Iya Pak, bener. Oh ya bisa dipanggilin. Sayangnya si E gak masuk Pak. Sayangnya si E gak masuk Pak. Kenapa? Mohon maaf Pak, kemungkinan si E ini lagi masa pemulihan dirinya karena habis kejadian itu. Oh, jadi sekarang ada di rumahnya. Iya. Tolong setelah pulang sekolah saya disuruh ke rumahnya. Bagaimana kondisinya? Seperti itu. Nah, sebelum saya waktu pembelajaran sekolah selesai, akhirnya di sana kan yang kerasukan tadi itu 27 siswi. Itu sama bapak kepala sekolah disuruh dikumpulin, disuruh bawa ke ruang musola, ke ruang ibadah, disuruh kumpul ke sana. Jadi di musola itu semuanya itu kayak apa ya, zombie. Terus di satu kelas, iya, ditaruh di kelas kan? Enggak, bukan di kelas. Jadi dikumpulin, disuruh masuk ke ruang musola, tempat ibadah. Nah, musola itu ditutup biar nggak ada korban yang istilahnya yang kerasukan itu keluar. Nah, akhirnya yang di sana itu ada saya, bapak V ini tadi, bapak kepala sekolah, sama wakil kepala sekolah di sana masuk untuk menyembuhkan siswi-siswi yang kerasukan di sana. Oke, mungkin di waktu itu seolah bisa kita sembuhin, istilahnya kayak Pak kepala sekolah ini berpikir, oh ini udah selesai, udah selesai, karena semuanya udah pada diam, udah apa istilahnya pingsan, nggak ada yang kerasukan lagi. Tapi dari saya pribadi, kalau istilahnya di waktu itu saya bilang, Pak ini belum selesai, tinggal tunggu aja. Bukan karena imajinasi saya, karena memang itu yang terjadi, seperti yang terjadi sama si E ini tadi. Ternyata benar. Waktu dikembaliin lagi siswi-siswi ini ke kelas masing-masing, masih dalam perjalanan mau ke kelasnya, udah kerasukan lagi. Kerasukan. Dan dari kerasukan kedua, akhirnya langsung nggak perlu dibawa ke musola, langsung disembuhin di sana. Langsung disuruh pulang. Disuruh pulang. Oke, gini aja. Yang kerasukan ini langsung disuruh pulang aja. Oh seperti itu Pak ya? Iya. Akhirnya saya membantu dari pihak guru untuk menyampaikan pesan ini ke beberapa kelas dari siswi yang kerasukan itu. Disuruh pulang. Kalaupun kondisinya kalian yang kerasukan tadi belum enak, jangan dipaksain buat besok masuk. Oh iya Mas, seperti itu. Oke. Akhirnya pulang. Sampai jam sekolah pun akhirnya juga pulang. Dipulangkan. Maksudnya dari beberapa siswa yang kerasukan udah pulang. Terus berapa selang jam pelajaran udah selesai, pulang semua. Kembalilah ke hari Senin. Hari Senin. Saya sebenarnya Bang, itu kalau masuk sekolah dulu nih, yang namanya dulu ya, apalagi cowok ya, itu bandel kan. Ya. Saya itu murid, udah masuk jam sekolah itu 6:30, paling telat jam 7. Aku paling siang itu 7:30. Udah sering aku kena tegur, udah sering. Tapi karena kejadian itu, bukan aku yang disuruh sama pihak sekolah, sama pihak guru, lu Maulana, lu mulai Senin lu harus berangkat awal, lu harus berangkat lebih pagi. Bukan dari tapi dari saya sendiri. Akhirnya aku coba untuk berangkat lebih awal. Paling enggak mungkin siswa itu bisa
berangkat dan nyampe di sekolah sekitar jam 6. Jam 6 sampai ya. Jam 6 ya. Aku ke sekolah itu jam setengah 6. Duluan ya. Iya. Jadi setengah 6 aku berangkat duluan pagi-pagi ke sekolah. Setelah aku nyampe di sekolah, aku pegang buku. Nah, dari buku itu tadi bukan buat apa, tapi buat nyatat siapa aja nama, nyatat ntar kalaupun ada kejadian kerasukan siapa aja sih. Oh iya. Siswinya siapa aja. Aku data di sana. Dan benar totalnya itu tetap 27 dengan anak siswi yang sama. Yang sama. Heranku, ini kenapa kerasukannya sama orang yang sama ya? Kok gak beda atau sama siswa yang baru? Maksudnya yang lain lah, sama-sama cewek tapi yang lain. Seperti itu. Kenapa harus sama? Jadi anehnya kejadian itu seolah kayak makhluk itu kayak antri di depan gerbang. Oh ya, ini giliran aku. Di depan. Di depan gerbang. Iya, seolah makhluk halus ini kayak seolah kayak antri di gerbang buat ngerasukin si siswi-siswi ini. Karena aku aku ngatain itu karena apa? Karena setiap siswi yang udah pernah kerasukan, dia masuk langsung lewat ke gerbang, dia langsung kerasukan. Dan itu berlangsung sampai hampir 1 bulan. Dan hampir 1 bulan itu kemakan waktu yang sangat lama. Aku sama sekali nggak ikut pelajaran buat nyiapin mental gue, pelajaran gue ikut dalam ujian nasional akhir. Itu berarti dalam 1 bulan itu tetap 27 siswa. 27 siswi dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama dari kelas 1, 2, 3 termasuk cewek gue dulu. Nah, akhirnya kan udah gue data 27 siswi. Setiap hari itu ya? Setiap hari, nggak ada jeda 1, 2. Aneh banget. Sampai akhirnya dari waktu yang sangat lama itu gue sendiri nggak ikut pembelajaran sekolah, apalagi di kondisi saya udah kelas 3, udah mau ujian akhir semester, udah ujian akhir nasional. Ya mau nggak mau karena ini udah tanggung jawab. Dan mungkin dari saya pribadi, mungkin saya lebih bisa mungkin dari teman-teman saya. Ya udah, saya nggak mau ngerepotin teman-teman saya, biarkan teman-teman saya yang ikut pembelajaran, biarkan saya aja di sini yang bantuin teman-teman atau adik-adik yang kerasukan. Bukan. Tempe sih. Bukan. Oke, balik lagi ya. Singkat aja ya. Baik. Iya, balik lagi. Oke. Terus habis itu gue disuruh sama si kepala sekolah buat cari tahu apa sih namanya, kalau di lingkup itu kan mesti kan satu kampung atau satu daerah kan ada apa namanya tuh, apa yang dituain, yang tahu apa sih namanya, sesepuh ya, yang sesepuh di sana. Saya disuruh nyari tahu, sedangkan saya kan nggak tahu di sana siapa. Akhirnya saya coba tanya ke warga, Pak, tahu nggak sesepuh atau siapa yang tahu dengan cerita di kampung ini? Istilahnya kayak juru kunci lah, seperti itu. Nggak tahu. Akhirnya tanya ke beberapa warga di daerah sana, akhirnya ada yang tahu. Dan ternyata sesepuh di sana saya nemuin rumahnya itu gubuk. Bukan masalah rumahnya, kalau kehidupannya pribadinya dia orang punya, maksudnya sepeda motor dia punya, keluarga dia ada. Cuman waktu saya nemuin ke rumahnya, bener itu gubuk, tapi isinya tahu nggak? Coba. Sesajen. Banyak barang sesajen buat orang kayak ritual. Tapi seseorang itu, bapak itu bukan orang yang istilahnya berilmu hitam lah. Beliau hanya sebagai apa ya, istilahnya ya tokoh lah, tokoh paling tua di sana.
yang tahu dengan cerita kampung itu dulunya bagaimana isinya, kayak ada apa, babat alas. Babat ya. alas. Nah, seperti itu. Akhirnya aku tanya, disuruh masuk sendirian, nggak boleh ditemenin. Saya tanya, ada kejadian ini. Langsung namanya bapak itu bilang, kalau saya pribadi, saya nggak bisa menyelesaikan. Satu, nomor dua, mungkin saya bisa membantu dengan cara solusi. Tapi untuk yang bisa menyelesaikan adalah kalian yang ada di lingkup sekolah itu. Ya. Dan sejujurnya saya sendiri pun nggak tahu menau dari mana asal muasalnya, bagaimana seperti itu. Kejadian itu datang dari mana dan makhluk-makhluk itu dari mana, nggak tahu. Intinya solusinya kan, kalau si cewekku, pacarku dulu, si inisial K ini tadi, aku kan sempat tanya setelah saya tanya panjang, aku tanya buat solusi buat salah satu siswi, yaitu pacar gue sendiri dulu. Itu kan dirasukin sama bayi bajang. Oh, bayi bajang. Bayi bajang. Oh. Dirasukin sama bayi bajang. Setelah dirasukin bayi bajang, gue ceritain. Ya udah, solusinya kan bayi bajang itu anak kecil. Anak bayi lah, anak bayi. Gimana sih kalau anak bayi itu harus pakaian mainan. Nah, sama bapak ini aku disuruh beli. Kamu beli. Kebutuhannya anak bayi itu apaan yang dipakai? Baju. Yeah. Bajunya anak bayi itu 3. Mainan bayinya cowok atau cewek? Kalau setahu saya dari suaranya itu seperti cowok. Ya udah, dibeliin bajunya cowok. Mainannya cowok. Seperti itu. Oke Pak, saya beliin. Saya kira dari sana permasalahan satu yang kerasukan, apalagi cewek gue itu udah selesai. Yeah. Gue beliin di salah satu pusat perbelanjaan anak kecil besoknya. Nah, sebelum ke cerita sana, akhirnya setelah saya menggali beberapa informasi dari bapak itu tadi, saya balik lagi ke sekolah. Saya sampaikan ke bapak kepala sekolah itu. Saya ceritain, jadi seperti ini Pak, bla bla bla. Oke. Jadi solusinya nggak nemuin, nggak Pak. Jadi harus bagaimana? Itu saya belum tahu Pak. Mungkin di sini ada. Saya bilang ada namanya si Pak V, kan beliau kan juga pintar dalam ilmu agama. Ya, Pak V ini baru lagi. Bukan yang itu, yang malam itu juga. Coba Bapak diskusiin sama beliau. Mungkin kalau dengan Bapak beliau lebih terbuka atau bagaimana. Soalnya kan kalau sama saya kan, saya diri kan siswa, istilahnya saya anak kecil lah, seperti itu. Mungkin ada solusi dari pihak sesama guru, apalagi yang harus berhadapan sama Pak Kepala Sekolah. Jadi seperti itu, saya arahin ke sana. Oh ya, coba saya telepon, saya hubungi Pak V ini tadi. Akhirnya dihubungin. Nah, saya di sana keluar, Pak, saya mohon pamit, saya mau keluar. Oke, saya keluar. Setelah saya keluar, posisi anak-anak siswi yang kerasukan tadi itu kan dikumpulin di musola lagi, di musola itu lagi. Masih kesurupan itu? Iya. Oke. Jadi dikumpulin di sana. Setelah dikumpulin di sana, cuma aku sama ada adik kelas saya dulu, namanya H, inisial H, cowok. Gue minta tolong dong, temenin gue buat nyadarin teman-teman lu. Oh ya Mas, ayo. Akhirnya ikut gue ke musola itu. Lu udah ambil wudhu belum? Suci belum? Suci. Udah Mas, ya udah gue mau ambil wudhu dulu, ambil wudhu. Selesai, terus gue coba baca Yasin. Ya. Baca Yasin, tahlil. Semakin aku sama si H ini baca ayat-ayat suci Al-Quran, yang kerasukan nih kemungkinan kepanasan, semakin memberontak. Panas, seperti itu. Akhirnya nggak lama, satu pingsan, jatuh.
kemungkinan keluar kan. Saya kira ya udahlah, paling enggak ini jangan sampai masuk dulu lah, lu capek masih enggak, belum nemu jalan keluarnya gimana gitu loh. Ya udah, sekarang kita atur aja posisi tidurnya mereka ini jangan sampai tindih-tindihan kayak. Nah, akhirnya diatur, gue minta tolong sama ibu guru, Bu, tolong dong ini siswinya tidurnya ditatain biar enggak tumpah-tumpah gitu. Oh ya. Udah selesai, berselang beberapa menit satu sadar seperti itu, dan itu akan terus berlanjut sampai hampir 1 bulan. Lama ya? Dan itu masih panjang. Mungkin kalau harus aku ceritain sampai selesai akan membutuhkan sekitar 1 jam lagi. Jadi dari cerita ini gue simpulin, kejadian ini itu ada sesuatu. Jadi kan di sekolah saya itu dekat sama kali atau sungai, agak besar sih, dan ada sesuatu di sana. Nah seperti itu men. Tapi kalau teman-teman mau kita atau saya melanjutkan cerita ini selesainya di mana, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Kalau ada yang setuju mau saya lanjutin cerita ini, penasaran dengan cerita ini, teman-teman bisa lanjutin begitu bang? Boleh. Nah karena cerita ini cukup panjang banget, mungkin dari saya pribadi ini cukup panjang, dan ini real kenyataan, sumpah gue nggak bohong. Jadi kalau teman-teman subscriber dan penonton semuanya yang pengen tahu cerita kelanjutan dari cerita saya ini, mungkin teman-teman bisa komen di kolom di bawah teman-teman. Jadi bakal saya lanjutin ceritanya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, ini cuacanya semakin dingin dan dingin banget auranya juga semakin gak enak. Tadi banyak suara-suara di situ, entah ada yang nyanyi atau apa, entah burung, tapi terdengar suara nyanyi, ya kan? Betul. Kita cuek aja sih, kita fokus ke podcast. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin itu aja sih. Kalaupun teman-teman mau mendengarkan cerita kelanjutan dari saya, mungkin teman-teman bisa komen seperti itu. Jadi bakal gue lanjutin cerita ini, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur atau ya menemani waktu teman-teman semua. Jadi seperti itu. Oke, ya wes kalau gitu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Explore TV. Ya sekian dulu dari kita. Salam Explore TV.